Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast TST KUA Wirobrajan bersama narasumber kita pada hari ini, beliau Ustadz Agus Saiful Bahri SAG MSI. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sahabat TST yang berbahagia, pernahkah Anda merasa bahwa dunia seolah berhenti berputar saat Anda harus membesarkan buah hati sendirian? Di luar sana, label single parent seringkali diiringi dengan tatapan iba seolah-olah sebuah keluarga yang dianggap retak atau kurang tanpa kehadiran sosok pasangan. Namun benarkah Al-Quran memandang orang tua tunggal itu sebagai sosok yang lemah, ataukah sebaliknya? Hari ini kita akan menyelami sejarah luar biasa yang diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Kita akan berbincang-bincang tentang Siti Hajar yang dikisahkan berlari dari Sofa ke Marwa untuk mencari setetes air demi putranya. Kemudian juga ada Siti Maryam yang menghadapi badai fitnah demi menjaga titipan ilahi. Dan yang ketiganya juga terkait dengan Hannah yang mempunyai visi yang besar terkait dengan buah hatinya untuk dijadikan sebagai abdi ataupun kemudian penjaga. Episode kali ini bukan tentang merapi kesendirian, melainkan tentang merayakan ketangguhan. Kita akan belajar bagaimana mengubah rasa sepi menjadi energi dan bagaimana membesarkan anak-anak hebat meski dengan tangan yang hanya sepasang. Sahabat TST yang berbahagia, tema kali ini luar biasa, yaitu single parent dalam Al-Quran, menemukan kekuatan dalam kesendirian, tetaplah bersama kamu. Ya, Ustadz Agus Saiful Bahri. Nah, ini terkait dengan single parent ini, bagaimana menurut Ustadz di dalam Al-Quran, ya, kaitannya dengan single parent yang orang-orang mungkin memandang lemah seperti yang disampaikan awal tadi, ataukah memang di dalam Al-Quran itu menyampaikannya atau isinya ya tidak hanya kemudian menjadi lemah tapi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membesarkan anak-anak mungkin. Baik, terima kasih Ustadz Eko. Jadi Al-Quran sama sekali tidak pernah memandang orang tua tunggal atau single parent itu sebagai posisi yang lemah, bahkan mulia di dalam perspektif Al-Quran. Dan Al-Quran mengakui bahwa itu adalah sebuah fenomena yang nyata yang ada di masyarakat. Satu ayat Al-Quran misalnya dalam surat At-Tolak ayat 7 itu memberikan prinsip atau nilai dasar bahwa single parent itu adalah posisi yang mulia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah berfirman, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, dan Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi ayat ini sesungguhnya menegaskan bahwa orang tua tunggal itu adalah amanah yang sudah diukur kekuatannya oleh Allah, dan Al-Quran mengisahkan perjuangan mereka bukan sebagai sebuah tragedi, melainkan sebagai sebuah kisah kepahlawanan iman. Ya, bahkan Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari seorang ibu tunggal karena beliau lahir saat ayahnya Abdullah sudah wafat. Kira-kira begitu. Iya, gambaran Quran luar biasa itu. Ini sahabat TST kaitannya dengan single parent. Ya, sebenarnya di dalam kisah-kisah tidak hanya di dalam Al-Quran, seperti Imam Syafi'i itu juga dibesarkan oleh seorang ibu. Nah, kita juga mengenal Imam Syafi'i ini juga menjadi tokoh ulama yang luar biasa. Betul sekali. Kemudian yang kedua Ustadz, ini siapa saja yang sosok yang ada di dalam Al-Quran itu yang menceritakan terkait dengan perjuangan seorang single parent sehingga menjadi anak-anak yang luar biasa, yang bisa kemudian menjadi teladan dan bahkan kemudian juga bisa menjadi contoh
Jadi ketika menjadi single parent itu jangan terus kemudian patah hati atau kemudian ya merasa tidak ada kemampuan, tetapi di situ menjadi semangat untuk menjalani kehidupan ini. Baik, contoh pertama adalah kisah tentang Ibunda Hajar. Kalau kita baca ceritanya itu kan menarik sekali ya. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam yang doanya itu terekam dengan jelas pada ayat ke-37 surat Ibrahim itu kan dalam riwayat Ibnu Abbas itu dijelaskan dialog antara siapa? Ibu Hajar dengan Ibrahim alaihi wassalam. Ibu Hajar bertanya kepada Ibrahim waktu itu, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fi insun wala syai'un?" Ini sebuah pertanyaan yang wajar dari seorang istri kepada seorang suami yang akan meninggalkan di tempat yang tidak ada kehidupan di situ, tidak ada air, tidak ada pohon dan sebagainya. Faqalat lahu dzalika miraran wa ja'ala la yaltafat ilaiha. Dan itu berkali-kali ditanyakan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mau jawab dan tidak mau menengok sama sekali karena betapa berat apa yang hendak dia kerjakan. Tapi kemudian akhirnya si Ibu Hajar bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah ini adalah perintah dari Allah kepadamu? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Na'am." Akhirnya Ibu Hajar mengatakan, "Idzan la yudayyi'na." Kalau demikian, aku tidak lagi merasa khawatir. Ya, kenapa? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang terjadi berikutnya? Dengan berat hati, ya, kemudian Nabi Ibrahim pergi sambil berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrama." Al-ayah. Jadi betapa Siti Hajar tawakalnya total kepada Allah Subhanahu wa taala. La yudayyi'na, Allah tidak akan mengecewakan saya. Allah tidak akan meninggalkan saya. Luar biasa. Kisah selanjutnya adalah kisah Safa Marwah yang menjadi syariat dalam ibadah kita. Itu juga menunjukkan kegigihan seorang ibu tunggal saat membesarkan putranya, yang itu menjadi contoh Nabi Ismail alaihissalam berikutnya ketika nanti kisah keduanya bersama Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail juga sama, tawakal sepenuhnya kepada Allah saat Nabi Ibrahim hendak menyembelihnya. Itu salah satu kisah yang saya kira sangat menginspirasi bagi single parent untuk bisa mencontoh tawakalnya pada Allah. Jadi kalau sendiri itu jangan pernah merasa sendiri karena ada Allah. Nah, begitu. Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Agus, ini luar biasa. Jadi ini single parent dalam arti dalam pernikahan itu kalau bahasa sekarang LDR. Jadi single parent itu tidak hanya kemudian terus ya mohon maaf kaitannya dengan ya perceraian atau kemudian kematian. Ini single parent, jadi single parent dalam arti juga bisa ya, hubungan betul. Jarak jauh. Betul, betul. Jadi hubungan jarak jauh itu kadang anak bisa ikut suami atau anak kemudian ikut istri. Kalau Ustadz tadi menyampaikan kaitannya dengan anak yang diasuh oleh seorang ibu. Ya, nah, betul. Maka betul luar sekali. biasa tadi dengan cerita yang luar biasa bagaimana Ibu Hajar kemudian harus membesarkan Ismail ya sampai 12 tahun, ada yang 14 tahun ketika kemudian dijemput oleh ayahnya Nabi Ibrahim, dan ketika bertemu dengan ayahnya mendapatkan perintah. Nah, disitulah anak ini menjadi yang luar biasa. Ketika ditanya oleh ayahnya terkait dengan mimpinya, barulah menjawabnya dengan jawaban yang luar biasa. Nah, betul, ini sahabat TST. Ini yang selanjutnya, bagaimana strategi bagi ya teman-teman semuanya yang single parent. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah disampaikan oleh Allah kaitannya dengan pengasuhan. Nah, apa strategi-strategi yang kemudian dilakukan oleh tokoh-tokoh atau teladan-teladan yang ada di dalam Al-Quran? Yang pertama, kunci paling utama itu adalah pendidikan spiritual dan emosional. Sebagaimana tadi
ditunjukkan oleh Ibunda Hajar. Sebetulnya nanti ada kisah Maryam yang juga sama menunjukkan ketawakalan yang sangat total kepada Allah di saat beliau harus menerima keadaan hamil tanpa pasangan kan begitu kan, itu bisa tekanan psikologisnya luar biasa. Pun demikian dengan Hannah ya, yang ibunya Maryam saat mau melahirkan Maryam ditinggal oleh suaminya Imran kan begitu. Mohon maaf Ustaz, Hannah ini siapa ya? Ini kan ini juga perlu dikasih tahu ini. Nah iya, Hannah ini adalah ibunya Maryam ya, yang saat mau melahirkan Maryam kemudian ditinggal oleh suaminya Imran. Nah saat Ibu Hannah mau melahirkan itu, beliau kemudian bernazar kepada Allah, nanti anak saya nazarkan untuk menjadi pelayan bagi Allah yang mengabdi pada Tuhan. Nah Maryam itu artinya pengabdi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ketiga wanita tangguh ini adalah single parent saat membesarkan putranya. Kalau tadi Ibu Hajar LDRan dengan Nabi Ibrahim, kalau Maryam memang tidak punya pasangan, kalau Hannah meninggal oleh suaminya. Jadi 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pasangan atau single parent harus punya visi yang jelas saat dia harus mendidik anak secara sendiri. Tidak hanya sekedar sukses di dunia, tetapi harus punya visi mereka bisa sukses di akhirat. Kemudian yang kedua, ada keteladanan, ada uswah hasanah. Itu ditunjukkan oleh ketiga-tiganya. Itu Hajar juga demikian, dan itu ditiru oleh Nabi Ismail. Dan ketiga, ada support system. Ternyata support system itu juga berjalan. Contoh misalnya Maryam, betul Ibunda Maryam sendiri, tetapi ketika saat itu beliau dibantu oleh pamannya yang bernama Nabi Zakaria. Nah, jadi hal-hal itu meminta tolong itu bukan tanda kelemahan, tetapi justru meminta dukungan agar pola pengasuhan itu bisa menghasilkan generasi yang memang diinginkan. Gitu. Nah, jadi itu gambaran bahwa menjadi single parent tidak perlu khawatir, apalagi Nabi SAW itu ngiming-ngiming ini, Ustaz. Yang diiming-iming oleh Nabi? Ini ada hadis Nabi, riwayatnya riwayat Imam Ahmad dari Auf bin Malik al-Asja'i. Rasulullah mengatakan bahwa ana wa mar'atun sab'aun fil jannah kahataini imra'atun amat min zawjiha fahabasat nafsaha ala yatamat hatta banu aw matu. Jadi seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, dia harus mengurus putra-putranya dan memutuskan tidak menikah lagi. Nanti kata Nabi, dia akan menjadi tetanggaku di surga seperti 2 jari kanan dan jari tengah dan jari telunjuk. Seperti ini. Nah, ini motivasi luar biasa itu untuk urusan akhirat. Luar biasa Ustadznya. Nah ini kalau di zaman sekarang itu kalau support sistemnya kan, kalau tadi Maryam itu kemudian dibantu oleh pamannya, jadi paman. Jadi Hannah kemudian juga dibantu oleh paman. Kalau sekarang support sistem itu terkait dengan pendidikan, mencarikan sekolah. Betul. Nah, ini mendukung atau tidak? Support system yang menarik itu dari surat Ibrahim ayat 37 itu. Gimana orang tua mencarikan satu tempat tinggal yang dekat dengan masjid. Ya biwadin ghairi di zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim tidak menyiapkan tempat yang subur, tapi justru di dekat masjid. Jadi kalau sekarang kita kalau cari rumah mesti boleh sing cerak pasar, cerak pintu tol dan sebagainya. Nah, tapi Nabi kita, Bapak Nabi kita Ibrahim justru mencontohkan, carilah tempat yang itu bisa jadi support system, bukan hanya orang tapi juga lingkungannya. Gitu. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi sahabat IST yang berbahagia, jadi support sistemnya kalau di zaman dulu itu kaitannya ya di situ pendidikan. Ya kalau sekarang ya pendidikan itu dari keluarga, kemudian juga lingkungan dan juga pendidikan
formalnya, ada pendidikan formalnya itu ya bisa sampai kemudian kuliah dan seterusnya. Pesantren lah itu Ya, Bapak itu. pesantren, nah ini juga penting ya, jadi jangan takut untuk masuk ke pesantren. Nah, sahabat IST yang berbahagia, Ustadz, ini apa yang kemudian dijanjikan Allah bagi mereka yang kemudian mendidik anak ini dengan sabar, ya baik kemudian kepada single parent maupun juga ya keluarga-keluarga yang diasuh untuk ya, bersama-sama. Nah, jadi single parent pun juga kemudian ada ya, janji Allah yang akan diberikan, begitu juga bagi mereka yang kemudian bersama-sama. Biar nanti tidak marry lah kayaknya. Jadi ini single parentnya ada, nanti juga yang bersama ada. Nah, ini mungkin dicuplik ya, tidak harus semuanya, mungkin yang secara umumnya mungkin. Ya, secara umum sebetulnya sabda Nabi tadi sebetulnya sebuah janji dari Allah, karena apa yang diucapkan Nabi kan berasal dari wahyu Allah. Wa may yantiqu anil hawa illa huwa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi mengatakan siapa yang memelihara ya anak-anak untuk menjadi agar mereka bisa tumbuh kembang dengan baik menjadi pribadi-pribadi yang akan membela agama Allah, tentu saja maka Allah menyediakan kebaikan di sisinya berupa surga dan bertetangga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih Ustadz. Jadi ini kaitannya dengan kesabaran dalam mendidik, ternyata Allah menjanjikan yang luar biasa, karena sebagaimana Kanjeng Nabi juga menyampaikan, ketika manusia itu meninggal ya semuanya itu akan kemudian terputus. Betul. Kecuali ya amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh. Nah, anak yang soleh ini juga dimulai dari orang tua. Maka orang Betul. Tua bisa orang tua sendiri maupun kemudian orang tua yang kemudian masih bersama-sama. Nah, terima kasih Ustadz. Nah, ini untuk terakhir mungkin closing statementnya seperti apa agar nanti sahabat TST ini juga kemudian semangat untuk menjalani kehidupan bagi mereka yang memang kemudian oleh Allah ditakdirkan sudah harus mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sendiri. Baik. Ingat 4 prinsip 4I. 1. Ikhlaskan yang sudah pergi, pertajam ibadah, terus berikhtiar, dan ambil ibrah atau pelajaran dari setiap kejadian. Anda tidak sendiri sahabat TST, Allah adalah sebaik-baik pelindung bagi kita dan anak-anak kita nanti. Demikian Ustaz Eko. Terima kasih Ustadz Agus Saiful Bari, super sekali dengan tema yang sangat menarik dan luar biasa. Ini menjadi semangat kita, bagi kita yang masih sempurna, ada ayah, ibu, ataupun kemudian yang sendiri, jangan takut, Allah selalu bersamai. Terima kasih, salam sukses, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.